Masyiral muslimin, saimin saimat rahimakumullah, kita bersyukur bersua dalam keadaan sehat walafiat. Dan pertemuan kita kali ini meneruskan surat Hud. Kita masuk pada ayat 76 sampai 80. 76 sampai 80. Mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca ayat-ayat tersebut. Surat Hud, surat 11 ayat 76 sampai 80. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا إبراهيم أعرض عن هذا يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم زرعا وقال هذا يوم عصيب وضاق بهم زرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه من قبل وجاءه قومه يهرعون إليه من قبل كانوا يعملون السيئات كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتهن أطهر لكم قال يا قوم هؤلاء بناتهن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد صدق الله العلي العظيم.
Sadaqallahul azim. Allahumma Allahumma salli salli wa wa sallim sallim wa zid wa barik ala ala Rasulillah Rasulillah wa alihil athhar ala ala Rasulillah Rasulillah wa alihil athhar Allahumma Allahumma salli ala Muhammad wa ali salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli. Terima kasih banyak teman sekalian telah ikut membaca Al-Quran. Kita berdoa semoga apa yang kita baca tadinya menjadi cahaya dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Kita teruskan surat Hud, surat yang ke-11. Surat Hud adalah surat tentang Nabi Hud alaihissalatu wassalam. Kemudian surat ini turun di Mekah, maka disebutlah dengan Makkiyah, jumlah ayat 123 ayat. Dan kita sudah membahas sampai 75. Mari kita review dari ayat 75. Di sini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahima lahalimun awwah. Awwahun munib. Jadi sungguhnya Ibrahim itu, Nabi Ibrahim itu adalah lahalimun, benar-benar orangnya santun. Awwahun, dan kemudian empati kepada sesama. Ibah, suka ibah kepada sesama. Kemudian munib, kemudian perjalanannya fokusnya jelas kepada Allah. Jadi santun, empati, dan kemudian fokus dalam safari rohaninya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harusnya kita coba transfer ke dalam diri kita masing-masing. Halim, penyantun, santun, kemudian juga empati kepada sesama, lalu kemudian kita fokus, kita mengerjakan apa saja, kita profesinya di mana saja, tetapi harusnya profesi itu, pekerjaan itu dalam rangka membantu, mempercepat perjalanan rohani kita kembali kepada Allah. Karena rutenya sudah ditentukan, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Nah, kita berharap agama menuntun kita untuk kembali kepada Allah secara sukarela, secara sukarela dengan senang hati. Nah, siapa yang secara sukarela kembali kepada Allah dengan senang hati, maka harus fokus. Titik fokusnya jelas, yaitu kembali kepadanya, munib. Ya, inilah yang terjadi pada Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim menghadapi juga tamunya seperti itu. Tetapi kemudian bentuk empati Nabi Ibrahim inilah yang kemudian menyebabkan mempertanyakan ataukah ingin agar azab kepada Nabi Lut itu tidak diberikan dulu. Kurang lebih seperti itu. Kenapa? Karena dia penyantun, dia adalah ibah. Ya. Tetapi karena ketetapan Allah sudah sampai, ya Nabi Ibrahim tentu harus ridho kepada ketetapan Tuhannya. Tetapi argumentasi Nabi Ibrahim, kita sebutkan sebelumnya ada jidal, itu menunjukkan bahwa memang Nabi Ibrahim itu santun, kemudian ibah, ya, ibah kepada manusia. Mundib. Sekarang kita lanjut ke ayat 76. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, arid an hada. Wahai Ibrahim, tinggalkanlah ini. Maksudnya berpalinglah dari ini. Artinya biarkanlah kaum Nabi Lut itu dihukum karena sudah saatnya. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, arid an hada. Innahu qad jaa'a amru rabbika. Karena sesungguhnya sudah datang perintah Tuhanmu. Jadi kata-kata kaknya di sini kepada Ibrahim menunjukkan bahwa yang berkata di sini adalah malaikat-malaikat yang menjadi tamu Nabi Ibrahim yang kita sudah bicarakan tadi pagi. Jadi bisa dikatakan bahwa yang menyebut Ibrahim di sini adalah mereka. Jadi ketika mereka mengatakan ya Ibrahim, yaitu para malaikat utusan itu,
Katakan oleh Ibrahim, arid hanadha. Mari kita tinggalkan pembicaraan tentang kaum Lut ini. Inau karena sesungguhnya qad jaa amra rabbik, sudah datang keputusan Tuhanmu. Jadi kenapa Nabi Ibrahim tadi berargumentasi dengan utusan itu? Karena ya yang tadi diajak bicara adalah malaikat berbentuk manusia, belum menyampaikan tentang keputusan Tuhan, hanya mengatakan bahwa kami datang untuk memberikan azab kepada kaum Lut. Maka kemudian Nabi Ibrahim tentu memperdalam tema atau masalah tersebut sampai pada tingkat kemudian para malaikat berkata, wahai Ibrahim, a'rid an hada, tinggalkanlah ini. Mari kita tinggalkan masalah ini karena sesungguhnya ja'ah, telah datang amru rabbik, ya. Jadi telah datang amr daripada Tuhan. Kita sudah bahas juga tentang amr sebelumnya, ya. Jadi telah datang amr rabbika, amr Tuhanmu. Nah, ketika dikatakan telah datang amr Tuhan, tentu Ibrahim adalah sami'na wa ta'na, mengikutinya begitu saja. Wa innahum atihim adabun ghairu mardud. Sesungguhnya mereka itu, ya, atihim akan didatangkan kepada mereka adabun, adab akan datang kepada mereka kaumnya Nabi Lut, ya, yaitu adab yang ghairu mardud, yang tidak bisa ditolak. Ghairu mardud, tidak bisa ditolak. Harus terjadi, azab ini tidak harus terjadi. Ingat mas sekalian, nabi-nabi itu seperti itu. Contohnya misalnya Nabi Isa juga ketika dilaporkan oleh Allah, apakah kamu yang menyuruh umatmu menyembah kamu dan ibumu? Dia katakan, tidak Tuhan, itu saya menyampaikan apa yang telah kau perintahkan. Tidak mungkin saya menyatakan sesuatu yang tidak kamu sampaikan. Lalu kemudian setelah itu Nabi Isa berkata bahwa tapi kalau kamu azab mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-Mu juga, seperti itulah. Hal yang sama terjadi pada Nabi Ibrahim di ayat lain juga begitu. Ya, jadi katakan seperti itu juga. Kita bisa lihat misalnya keibaan Nabi Ibrahim di dalam surat Ibrahim, ya, surat 14 di sini. Kita lihat sekitar ayat ini, ya. Nah, ini dia. Kita baca dulu, ya. Kita gedein dulu, ya. Jadi ini adalah ayat 35 dan 36. Wa idh qala Ibrahim, dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim berkata, berdoa, maksudnya ini doa. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Wahai Tuhanku, ij'al, jadikanlah hadzal balada, negeri ini, yaitu Mekah, pada saat Nabi Ibrahim sampai di Mekah, aminan, aman. Wajnubni, dan jauhkanlah aku, wabaniya, dan anak keturunanku, anak budal asnam, dari menyembah berhala-berhala. Apa sebabnya? Rabbi, sungguh wahai Tuhanku, innahunna, sesungguhnya berhala-berhala itu adlalna, telah menyesatkan kathiran, kebanyakan minanas, dari manusia. Jadi penyebab manusia tersesat itu adalah menyembah berhala. Berhala apa saja, termasuk materi. Faman tabi'ani fa innahu minni. Siapa yang mengikuti aku, fa innahu, maka sungguhnya yang mengikuti aku itu minni. Jadi siapa saja. Faman tabi'ani, apa saja suku bangsanya, negaranya, di mana saja. Kalau dia ittiba kepada saya, maka sungguhnya orang yang ittiba kepada saya itu adalah minni, bagian dariku. Sama dengan kata-kata sebelumnya, walladzina amanu ma'ahu, berarti bersama dengan Nabi Ibrahim. Sebaliknya, waman asani, tapi siapa yang berdurhaka kepada aku, nah ini dia. Ya, kalau kita kan siapa berharap, harusnya kita katakan, ayat yang mengatakan waman asani, siapa yang durhaka kepada aku, maka ya Allah azablah mereka. Tetapi Nabi Ibrahim coba lihat bukti kesantunannya dan juga ibanya. Waman asani, dan siapa yang durhaka kepada aku, fa innaka, maka sungguhnya kamu Tuhan Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Coba kita cermati kata-kata ini. Kata-kata durhaka ini kan durhaka kepada Ibrahim. Tapi di belakangnya, ya Allah, tapi kamu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kan bisa disimpulkan bahwa ampunilah mereka, ya Allah, sayangilah mereka. Seperti itu. Walaupun mereka durhaka kepada saya, tetapi ampunilah mereka, sayangilah mereka. Karena apa? Karena fa'innaka ghafurur rahim. Karena sungguhnya, ya Allah, kamu adalah Tuhan zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi seperti inilah bukti awahnya tadi Nabi Ibrahim di sini.
Jadi ini yang disebut dengan Ibrahim tadi itu adalah awahun. Ya. Nah, sekarang sudah sampai keputusan Tuhan. Ya. Wa innahum atim adabun ghair mardud. Akan diberikan kepada mereka adab yang tidak mungkin ditolak lagi. Ya. Kita lihat di sini. Jadi sudah sampai pada azab yang tidak ditolak. Dan kalau amr nyampe, nggak ada yang bisa menolak ini. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Ya. Dan tiadalah kami menurunkan kecuali amr daripada Tuhan. Lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina dzalika wa ma kana rabbuka nasiya. Jadi kepunyaan Allah lah apa saja yang ada di sekitar kita. Ma baina aidina, di sekitar kita, di hadapan kita, di belakang kita. Wa ma baina dzalik, bahkan ada yang apa yang ada di antara depan dan belakang, kiri dan kanan. Pokoknya di mana-mana atau apapun juga adalah lahu miliknya. Karena dia miliknya, Allah mengatur mereka dengan amarnya. Ya. Wa makana rabbuka nasiya, dan Tuhanmu tidak mungkin lupa. Jadi kata lupa itu tidak berlaku bagi Tuhan. Lupa itu termasuk sifat mustahil bagi Tuhan. Wa makana rabbuka nasiya, tidak mungkin dia lupa. Kalau kita bisa lupa. Ini jadi Al-Ankabut. Ya, kita lihat. Walamma anja'at rusuluna Lutan, maka tatkala datang rasul kami Nabi Lut. Si A, maka mulailah gelisah. Ya. Nabi Lut maksudnya. Jadi ketika nanti Rasul itu sampai ke tempatnya Nabi Lut, maka mulai gelisahlah Nabi Lut. Si A, bihim, wadaqa bihim zar'a. Ya. Dan mulailah merasa sempit. Artinya dunia ini tiba-tiba merasa sempit. Kenapa? Karena sebentar lagi sebagian besar manusia ini akan dihilangkan. Waqalu, dan mereka berkata, ya, mereka maksudnya di sini para utusan tadi, malaikat-malaikat yang juga mampir tadi di rumahnya Nabi Ibrahim. La takhaf wa la tazan. Wahai Nabi Lut, janganlah janganlah khawatir dan jangan bersedih. Ya. Inna, sungguhnya kami munajjuka, akan menyelamatkan kamu. Wa ahlaka, dan juga keluargamu. Illa imra'ataka, kecuali istrimu. Ya. Jadi keluarga Nabi Lut banyak juga, tetapi yang dibiarkan tenggelam, yang dibiarkan kena azab cuma istrinya. Kanat minal ghabirin, karena dia termasuk orang yang akan ditinggalkan. Dia akan masuk dalam kategori bersama dengan mereka. Karena mereka menolak membantu mereka selama ini, membantu para kaum Nabi Lut ini, maka kemudian istrinya pun dimasukkan ke sana. Jadi di sinilah kita lihat keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan tidak memandang, ya sama saja istri Nabi atau bukan, sama saja. Bahkan anak Nabi juga sama saja. Jadi keadilan Tuhan itu benar-benar bersifat adil. Jadi inilah tadi ketika datang Nabi utusan kepada Nabi Ibrahim untuk menyampaikan bahwa azab itu sudah sampai kepada keputusan bahwa akan diberikan dan tidak bisa ditolak lagi. Ya. Ini kita bacakan sebuah hadis dulu. Ya, kenapa diberikan azab kepada mereka? Ya karena memang mereka perbuatan itu perbuatan yang tidak alamiah. Ya. Coba kita lihat di sini. Ya. Di sini ada hadis ya dari Ibnu Abbas, an Ibni Abbas. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata, mal'unun man sabba abahu. Terlaknatlah orang yang mencaci ayahnya. Mal'unun man sabba ummahu. Terlaknatlah orang yang mencaci ibunya. Jadi bagaimanapun marahnya kita kepada ayah dan ibu kita, maka kita tidak boleh melaknat, kita tidak boleh mencacinya. Karena kalau kita melakukan itu, maka kita dilaknat. Ini adalah mal'un, itu dilaknatnya. Kemudian mal'unun man dzabaha li ghairillah. Terlaknat juga siapa yang menyembelih apa saja selain untuk tujuan Allah. Dan ini tentu berlaku pada yang mirip. Contohnya saya membunuh sesuatu yang bukan karena Allah. Mengganggu sekitar kita bukan atas nama Allah. Contohnya kita walaupun halal seperti contohnya kambing, tapi kalau cuma dibunuh begitu saja, disembelih baru tinggalkan, itu salah, terlaknat. Karena namanya telah berbuat aniaya terhadap hewan-hewan. Hal yang sama terjadi pada semut. Ya. Kata-kata li ghairillah tidak untuk yang diperintahkan Allah.
Misalnya kalau membahayakan diri kita baru boleh. Tapi kalau tidak membahayakan manusia ya tidak boleh. Ya. Jadi man dzabaha li ghairillah, terlaknatlah orang yang menyembelih tidak atas nama Allah. Ya, jadi kalau kita lihat menggunakan hadis ini, maka tidak mungkin terjadi kerusakan lingkungan, apalagi kepunahan beberapa spesies tertentu dari kalangan hewan-hewan. Kenapa? Karena tidak boleh. Jadi misalnya orang menyembelih hewan hanya untuk dijadikan pajangan, kan sering ada tuh harimau dibunuh lalu kemudian kulitnya dibuat berdiri. Ya, itu kan sebetulnya tidak boleh. Ya. Boleh saja kita menghiasi ruangan kita dengan aksesoris-aksesoris, tapi jangan dengan makhluk-makhluk seperti ini. Ya, karena mengarah kepada kepunahan. Jadi oleh sebab itulah tidak boleh kecuali kalau membahayakan manusia. Kemudian mal'unun man ghayyara tuhumal ardi. Dilaknat juga orang yang mengubah batas-batas tanah. Nah, jadi mengubah batas tanah. Ya bukan tanahnya, tapi apa namanya diklaim sebagai tanahnya. Atau tanahnya ada, tetapi dipindahkan pagarnya. Kan sering ada tuh orang culas batas tanahnya dipindahin, pagarnya dipindahin. Pindah, apalagi pagar-pagar dulu kan cuma kayu-kayu, ya kayu-kayu bisa dipindahin. Kalau orangnya tidak ada dipindahin. Ya mungkin tidak terlalu jauh dulu, mungkin dipindahkan cuma sekitar 30 cm atau paling jauh setengah meter. Tapi kalau berkali-kali dan ini akan menjadi tambah banyak, akhirnya tanahnya orang di sampingnya menjadi berkurang. Ya akhirnya nanti satu itu sudah pencurian, kedua bisa menimbulkan masalah. Apalagi kalau memang tanah negara diklaim sebagai tanah pribadi, itu lebih parah lagi. Karena kalau tanah negara artinya tanah milik bersama. Tanah satu orang saja sudah dilaknat, apalagi kalau tanah milik bersama. Jadi kalau kita perhatikan ayat hadis ini, ya harusnya umat Islam itu tidak mungkin menggunakan ruang-ruang publik untuk kepentingan pribadinya. Ingat, tidak mungkin menggunakan ruang-ruang publik untuk kepentingan pribadinya kecuali kalau memang ada izin atau dibolehkan untuk itu, seperti itu. Nah, jadi mal'unun man gayyara tuhumal ardi mal'unun. Mal'unun man kammaha a'ma anit tariq. Yang pertama tadi, terlaknatlah orang yang mengubah batas-batas tanah. Juga terlaknatlah man kammaha a'ma anit tariq. Juga terlaknat juga orang yang membiarkan sesat orang buta dari jalan. Maksudnya ada orang buta tidak dituntun. Itu terlaknat juga. Kita tahu kalau dia butuh jalan, dia tidak tahu jalan. Sementara kita ada di situ. Maka kalau kita biarkan karena tahu itu adalah orang tunanetra, maka itu termasuk laknat. Kita harus menunjukkan jalan dulu. Misalnya menyeberang, kita seberangkan dulu. Ya, seperti itu. Jadi mal'unun man kammaha a'ma anit tariq. Terlaknatlah orang yang membiarkan orang tunanetra itu tidak menemukan jalannya. Mal'unun man waqa'a ala bahimatin. Begitu juga terlaknatlah orang yang menggauli hewan-hewan ternak. Ya, jadi ada beberapa kasus seperti itu. Mal'unun man amila amala qaumi lutin. Dan terlaknatlah orang yang berbuat dengan melakukan perbuatan kaum Lut. Dilaknatlah orang yang melakukan perbuatan Lut. Man amila amala lutin, amala qaumi lutin. Terlaknatlah orang yang berbuat dengan perbuatan seperti kaum Nabi Lut. Dikatakan sini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mirara. Ketika menyebut kata-kata mal'unun man amila amala qaumi lutin itu diucapkan berkali-kali, yaitu salasan selama 3 kali, sebanyak 3 kali. Jadi ketika mengatakan mal'unun man amila amala qaumi lutin itu disebutkan 3 kali. Ya. Jadi fi al-lutia, kalau nama perbuatan Lut itu al-lutia, liwat. Nama lainnya adalah liwat. Kaum Lut. Liwat itu dari kata Lut. Ya. Jadi al-lutia, perbuatan Lut. Jadi orang yang melakukan itu namanya lutia. Atau nama lainnya adalah liwat. Jadi lutia. Walaupun sekarang disebut dengan bermacam-macam nama. Tetapi kalau dalam bahasa Arab disebut dengan lutia. Lutia artinya mengikuti perbuatan kaum Lut. Ya, seperti itu. Ini adalah dilaknat. Hadis riwayat Ahmad nomor 2764. Walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim, tatkala rasul kami datang ya, kepada Nabi Lut,
Ya. Jadi Rasul kami tadi adalah utusan yang datang kepada Ibrahim. Si abihim, maklutan si abihim, maka kemudian gelisahlah dia. Wadak abihim, dan kemudian sempitlah hatinya. Zar'a dadanya. Waqala, dan berkata. Jadi artinya yang membuat sempit hatinya bukan keberatan menerima ketetapan Tuhan itu. Nggak mungkin Nabi. Tapi dia datang, ini sudah saat benar-benar azab akan datang. Ini azab akan datang. Artinya bahwa di satu pihak, di satu pihak dia sudah tahu, di pihak lain adalah bahwa ini akan menjadi akhir daripada sejarah cerita kaum Sodom dan Gomora. Wa qala hadza yaumun asib. Dia berkata, Nabi Lut berkata, inilah hari yang sangat sulit. Inilah hari di mana mereka semuanya tidak mungkin selamat. Tadi disebutkan ghairu mardud, tidak mungkin ditolak. Ya. Jadi inilah masa yang paling berat, kata Nabi Lut di sini. Ya. Kita lihat di sini ayatnya yang lain. Ya, jadi jemaah sekalian berbahagia, mereka ini adalah orang-orang yang benar-benar tidak bisa keluar dari kondisi seperti itu. Dan Nabi Lut sudah menyampaikan di sini bahwa malaikat-malaikat menyampaikan ke Nabi Lut di sini tidak ada yang tersisa, ya, seperti dalam ayat yang kita bahas sebelumnya. Tidak ada yang tersisa, ya, kecuali yang bersama dengan Nabi Lut. Ya. Kata-katanya inna munajjuka wa ahlaka. Kami menyelamatkan kamu, kaknya Nabi Lut, wa ahlaka, keluargamu, bisa diartikan keluargamu juga yang selama ini ikut pada kamu, ya. Illa, kecuali imra'ataka, kelihatannya bersama dengan Nabi Nuh karena istrinya serumah, tetapi perbuatannya juga tidak mendukung suaminya, yaitu justru bekerja sama dengan kaumnya, sehingga kanat minal ghabirin, kemudian dia termasuk orang yang ditinggalkan di belakang. Dia akan dibiarkan begitu saja. Saya kira jemaah sekalian, belakangan ini bendera ini sangat populer, ya. Sangat populer dan semakin membesar, ya, komunitasnya semakin besar, terang-terangan. Jadi apa yang terjadi pada zaman Nabi Lut dulu, yang dulu hanya ada di sekitar Laut Mati, ya, yaitu Sodom dan Gomora, tapi sekarang ini sudah menjalar ke seluruh penjuru dunia. Nah, karena ini menjalar ke seluruh penjuru dunia, artinya semua kisah-kisah Nabi nantinya akan terjadi di seluruh penjuru dunia. Dan karenanya juga akan ada pelaksana tugas kenabian juga yang kekuasaannya juga efektif berlaku bagi seluruh penjuru dunia. Ya, jadi satu tetapi berlaku bagi seluruh penjuru dunia. Karena sekarang ini bahkan bendera ini masuk di sepak bola, di seni dan sebagainya, masuk di mana-mana. Ya. Dan kita tahu apa maksud daripada bendera ini. Waja'ahu qaumuhu, maka kemudian kaumnya datang. Jadi ketika tadi malaikat datang ke rumahnya Nabi Lut, kaumnya datang ke rumahnya. Ya. Yuhra'una, bergegas ilahi kepadanya. Pertanyaannya, kok kenapa? Itu kan namanya malaikat, datangnya ke rumah Nabi Lut kan tidak kelihatan, tidak lewat di jalan. Pasti tamunya Nabi Lut tadi yang malaikat yang berbentuk laki-laki semua itu tentu tidak jalan di jalan biasa, jalan pakai kuda dan sebagainya, lalu kemudian berhenti di rumahnya Nabi Lut. Pasti tidak begitu, namanya malaikat. Ya, tiba-tiba saja muncul di depan pintunya Nabi Lut, lalu kemudian dipersilakan masuk. Jadi artinya aslinya tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat. Tapi kok kenapa tiba-tiba datang ini? Waja'ahu qaumuhu, maka datanglah kepada Nabi Lut kaumnya. Yuhra'una, dengan bergegas ilahi kepadanya. Dan itu terjadi juga sebelum-sebelum, asal tahu kalau di rumahnya Nabi Lut ada tamu, pasti mereka datang. Perlu kita sampaikan bahwa upaya Nabi Lut untuk menjadikan rumahnya sebagai penginapan sebetulnya bukan untuk bayaran, bukan untuk bisnis, tetapi untuk menyelamatkan. Karena hampir sudah tidak ada lagi penginapan di sekitar Sodom dan Gomora pada saat itu, atau di sekitar Laut Mati itu yang yang steril dari keganasan kaum Nabi Lut. Karena kaumnya Nabi Lut ini bukan hanya melakukan perbuatan homoseksual,
tetapi sampai pada tingkat melakukan kekerasan, yaitu orang-orang yang mampir di penginapan, di apa namanya, di hotel-hotel yang ada di situ, kemudian ditarik, mereka masuk. Jadi kalau tahu kalau di hotel itu atau di penginapan itu ada tamu, mereka masuk. Lalu kemudian memaksa mereka keluar dan diperkosa rame-rame. Sampai seperti itu. Jadi bukan lagi sekedar melakukan perbuatan homo, tetapi sudah sampai pada tingkat melakukan kekerasan. Melakukan sampai pada tingkat kriminalitas. Jadi seperti itu. Jadi ini sudah sangat mengerikan. Jadi rada mirip kalau kita nonton film yang ada apa namanya, yang ada Dracula-Draculanya yang banyak tuh. Biasa kita nonton film, ada Dracula yang banyak, ya, yang apa namanya, yang menular. Kalau si Dracula itu menggigit orang, orang yang digigit jadi Dracula juga, kan begitu. Ya, jadi di mulutnya itu berlumuran darah. Ya, begitulah, begitu jadi digigit orang siapa saja, maka kemudian menjadi Dracula juga. Sehingga lama-kelamaan jadi banyak. Nah, kurang lebih seperti itu kaum Sodom dan Gomora pada saat itu. Jadi apa namanya, saling mempengaruhi dan akhirnya kemudian ketularan semuanya sehingga menjadi satu kampus, satu negeri seperti itu. Dan ini kemudian orang-orang yang lewat di situ menjadi tidak berdaya. Karena tempat ini ada tempat persimpangan. Ingat pada saat itu tidak banyak alternatif kalau orang bepergian. Tidak seperti sekarang kan banyak jalan. Banyak jalan dibuat oleh negara, kerajaan untuk bisa kita lewati. Bahkan sekarang ini adalah lewat udara misalnya. Kita tidak bisa lewat darat, daratnya ke arah depan, bisa ke arah samping, kiri, kanan. Banyak alternatifnya. Kalau tidak bisa lewat darat, bisa lewat laut. Tidak bisa lewat laut, lewat udara sekarang. Tapi dulu tidak ada alternatif seperti itu. Ya. Harus lewat seperti di tempat itu. Maka kemudian, walaupun sudah ada berita-berita desas-desus bahwa terjadi kekerasan di sana, ya karena orang harus bepergian dan berdagang, dari Yaman misalnya mau pergi ke Syria, maka terpaksa harus melewati tempat itu. Dan ketika mereka sampai di tempat itu, mereka kemudian diserbu masuk ke dalam penginapannya, lalu kemudian ditarik paksa keluar. Luar biasa. Nah, makanya kita lihat sini begitu begitu tahu kalau di rumahnya Nabi Lut itu ada orang, ya, karena setelah tadi penginapan-penginapan di luar sana sudah tidak aman, maka rumahnya Nabi Lut dirubah jadi penginapan. Jadi ingat, motifnya Nabi Lut ini bukan bisnis, bukan keuntungan, tetapi motifnya kemanusiaan, menyelamatkan, melindungi orang-orang yang bepergian, dan berharap orang yang menginap di rumahnya, orang tidak mengganggunya dan tidak tahu kalau ada orang di rumahnya. Tetapi siapakah yang beritahukan kalau selalu ada tamu di rumahnya Nabi Lut? Ya. Itulah tadi istrinya yang kita sebut tadi dengan akan ditinggalkan. Jadi di sini tadi kita lihat ya. Illam ratakah, kecuali istrimu. Ya, kenapa? Karena dia inilah yang selalu berkongsi informasi, berkomplot dengan kaumnya Nabi Lut, yaitu kaum Sodom dan Gomora. Jadi mereka yang berkomplot di sana untuk menunjukkan bahwa ini ada orang di sini. Nah, jemaah sekalian berbahagia, bagaimana caranya memberikan pesan? Nah, itu menurut riwayat, ini tidak disebutkan di Quran. Riwayat menyebutkan bahwa istrinya Nabi Lut ini sudah memberikan sudah ada kesepakatan dengan kaum di sekitar situ bahwa kalau nanti ada orang di rumah saya, di rumah kami, maka lihatlah dapur saya. Kalau asapnya banyak keluar, nah itu menunjukkan bahwa ada orang di rumah kami. Ya, ada tamu maksudnya. Nah, maka disitulah pengkhianatan daripada istri Nabi Lut. Ya. Di pengkhianatan istri Nabi Lut di situ sebetulnya. Karena menyebabkan terjadinya banyak korban. Karena begitu ada tamu yang mampir di rumahnya Nabi Lut untuk menginap, mencari keselamatan, istrinya diam-diam, ya kelihatannya memberikan menjamu, tetapi sebetulnya diam-diam membesarkan asapnya ke atas supaya orang tahu, kaumnya tahu kalau ini ada tamu di rumahnya Nabi Lut. Nah, itulah menyebabkan mereka tahu ini. Kok tiba-tiba mereka tahu kalau ada orang di rumahnya Nabi Lut. Nah, ini dia, waja'ahu qaumu yuharrauna ilaihi. Ya, mereka datang kepadanya bergegas. Dan itu sudah terjadi sebelumnya juga seperti itu, ya. Yaitu mingkabal kanu ya'maluna sayyat. Sebelum itu sudah melakukan perbuatan yang jahat ini, ya'maluna as-sayyat. Ya. Inilah menyebabkan kenapa istri Nabi Lut itu dimasukkan ke neraka. Seperti tadi kalau di sini disebutkan kana minal gabirin, kan cuma dikatakan ditinggalkan. Tapi kalau kita buka surat lain, surat At-Tahrim itu disebutkan langsung neraka. Ya.
Surat At-Tahrim, surat 66 ini ya. Kita lihat di sini. Ya, di sini katakan daraballahu, ini surat At-Tahrim, surat 66 ayatnya 10 ya. Ini ayat 10. Ini ayat 10. Ya. Daraballahu matalan, Allah membuat perumpamaan artinya contoh lilladzina kafaru, bagi orang yang ingkar, tertutup hatinya kepada Allah. Siapa yang dijadikan masalah perumpamaan di sini? Yaitu imra'ata Nuhin wa imra'ata Lutin. Istrinya Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kebetulan yang kita bicarakan istrinya Nabi Lut ya. Istri Nabi Nuh kita sudah lewati. Sekarang istri Nabi Lut. Ya. Kanata, keduanya itu, jadi kanat itu artinya keduanya itu, kedua perempuan itu, tahta abdaini min ibadina salihin. Keduanya itu berada di bawah abdaini. Maksudnya di bawah asuhan, didikan. Berada di bawah asuhan, didikan, perlindungan dua hamba kami, abdaini, dua hamba kami, ibadah di antara hamba-hamba kami yang saleh, yaitu Nabi Lut dan Nabi Nuh. Ya. Jadi bukan hanya sekedar salihin, tetapi keduanya adalah rasul. Tapi apa yang terjadi? Fakhanatahuma, tetapi kedua istri itu mengkhianati suaminya masing-masing. Istri Nabi Nuh mengkhianati suaminya Nabi Nuh, istri Nabi Lut tadi mengkhianati Nabi Lut. Nah, dalam konteks istri Nabi Lut tadi, bagaimana cara pengkhianatannya? Tadi itu diam-diam telah membuat kerjasama dengan kaumnya, kaum Sodom dan Gomora, bahwa kalau nanti dapur saya mengepulnya banyak asapnya, itu menunjukkan di rumah kami, di rumah saya ada tamu. Nah, dengan melihat itu sebagai kode, maka kemudian kaumnya datang menyerang atau menyerbu rumahnya Nabi Lut. Fakhanatahuma. Jadi supaya begitu saya mengkhianati. Artinya tidak ada ketaatan di sini. Tidak ada ketaatan. Istri Nabi Lut ingin berjalan sesuai dengan pikiran dia. Dia berjalan pikiran dia. Dia tidak mengerti bahwa di sampingnya itu sebetulnya orang saleh. Mendapatkan pengakuan dari Allah di sini malah. Abadain, dua hamba. Yang dua hamba ini masuk kategori ibadinas salihain. Hamba-hamba kami yang saleh. Bahkan kita kenal Nabi dan Rasul. Tetapi istri Nabi Lut, Imra'at Lutin ini tidak menggunakan kepala suaminya, tidak menggunakan pikiran suaminya, menggunakan pikirannya sendiri. Nah, dari sini menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita berimam itu artinya apa? Menggunakan kepala imam. Artinya imamlah yang isi kepalanya yang kita pakai. Karena apa? Karena isi kepalanya imam itulah yang sempurna, sedangkan kita ini kan tidak sempurna, bisa salah. Nah, maka berimam itu artinya kita menggunakan kepalanya imam. Dalam hal ini harusnya Imra'at Lutin, istrinya Lut, menggunakan kepala suaminya. Tetapi alih-alih menggunakan kepala suaminya atau pikiran suaminya, justru menggunakan pikirannya sendiri. Ya, dengan mengkhianati keduanya. Nah, falam yogniya anhuma minallahi syai'a. Akhirnya apa yang terjadi? Kedua suami itu, kedua suami itu tidak bisa menjaga, melindungi keduanya. Minallahi syai'a, dari azab Allah sesedikit pun juga. Jadi tidak bisa. Wakilah, dan dikatakan kepada keduanya, udkhula, masuklah kalian berdua, annara, ke dalam neraka, ma'ad dakhilin, bersama dengan orang-orang yang masuk. Udkhulan nara ma'ad dakhilin, masuklah ke dalam neraka bersama dengan orang-orang yang masuk. Jadi disebutkan secara jelas di sini bahwa istrinya Nabi Lut, istrinya Lut masuk ke dalam neraka. Sebabnya apa? Karena fakhanatahuma, tidak patuh kepada suaminya. Lupa kalau suaminya adalah nabi, apapun yang dilakukannya pasti kebenaran. Apapun yang diucapkannya pasti aslinya adalah kebenaran. Sehingga yang dibutuhkan dari istri kedua ini sederhana saja, ikut. Dan tidak mungkin disalahgunakan, tidak mungkin juga disakiti. Kenapa? Isi kepala suaminya ini adalah kebenaran. Ingat, kebenaran. Kebenaran itu adalah basis epistemologis bagi keadilan. Nah, jadi itulah yang menyebabkan dia disebutkan di sini, ya, udkhula annara ma'ad dakhil, masuklah ke dalam neraka bersama dengan orang masuk. Jadi kita sudah lihat di mana letak pengkhianatannya suami istri Nabi Lut. Jadi wajahu qaumuhu yuhra'una ilaihi wa min qabl kanu ya'maluna sayyi'at. Sebelumnya juga sudah melakukan kejahatan. Qala, ya qaumi. Ini qala artinya Nabi Lut berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, setelah kaumnya sudah masuk ke rumahnya Nabi Lut ini. Haula'i banati.
Mereka adalah anak-anak negeriku. Jadi kata-kata banat ini kan banyak perempuan. Di negeri kita ini, di negeri saya ini banyak perempuan. Haula ibanati. Hunna menikahi wanita mereka ini semuanya adalah atharul lakum, lebih suci bagi kalian. Jadi nikahilah mereka, hunna, mereka itu hunna kepada banati tadi. Wanita-wanita itu adalah lebih suci bagi kalian. Fattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wala tuzuni fi dhaifi. Janganlah engkau membuat aku bersedih ataukah menyakiti aku di depan tamuku. Maksudnya kira-kira begini, janganlah engkau berlaku begitu kepada tamu saya. Karena tamu itu kan harus kita muliakan. Ingat, pernah kita bahas sebelumnya, man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Ya. Siapa gerangan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim daifahu, dalam memuliakan tamunya. Kan Nabi Nuh mengatakan, la tuhzuni fi daifi. Jangan engkau menyakiti aku berkenan dengan tamu saya. Ya. Alaisa minkum rajulun rasyid. Apakah tidak ada di antara kalian orang yang rasyid, yang bisa berpikir normal? Rasyid itu berpikir rasional, bisa berpikir dewasa. Karena kalau kalian tidak bisa merubah sikap atau perbuatan kalian, paling tidak hormatilah tamu orang lain. Karena ini rumah saya, kira-kira gitu bahasanya Nabi. Ini rumah saya, rumah kami, bukan rumah kalian. Ini adalah tamu saya, bukan tamu kalian. Jadi satu, ini adalah rumah saya, tidak sepantasnya kalian melakukan perbuatan buruk di rumah saya, yaitu memaksa orang keluar. Yang kedua, yang datang ini tamu saya. Jadi seperti itulah. Jadi ini adalah rumah saya dan tamu saya, harusnya kalian menghormatinya. Nah, tetapi karena mereka tidak menghormatinya, maka berkata lagi, alaisa minkum rajulun rasyid. Apa tidak ada di antara kalian yang rasyid? Rasyid itu adalah cerdas. Rasyid itu berpikir rasional. Nah, kita lihat apa kata-kata rasyid di sini. Karena rasyid ini banyak kita temukan di dalam Al-Quran. Dalam doa-doa kita juga. Coba kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini. Ya, surat Hud. Ini kita ketemu nanti di ayat 97. Dan kata rasyid ini paling banyak di surat Hud. Ya, ingat, di surat Hud itu paling banyak tentang rasyid. Ila fir'auna wa malaihi. Jadi, Nabi Musa itu diutus kepada Fir'aun dan para pemimpinnya. Fattaba'u amra Fir'auna. Tetapi sayangnya, ittaba'u amra Fir'aun. Mereka mengikuti perintah Fir'aun. Jadi bukan mengikuti perintah Tuhannya, tapi fattaba'u amra Fir'auna. Mereka mengikuti perintah-perintahnya Fir'aun. Harusnya kan amr yang kita ikuti adalah amrullah, amr Allah. Ini tadi kata-kata amarnya Allah harus kita ikuti. Nah, kalau misalnya mereka mengikuti amarnya Fir'aun, apa kata Allah? Wa ma amru Fir'auna birasyid. Dan amr Fir'aun itu tidak pernah birasyid. Ya, coba lihat. Tidak pernah dia cerdas, tidak pernah smart, tidak pernah benar, tidak pernah logis, tidak pernah rasional. Nah, jadi kalau amarnya Fir'aun tidak pernah benar. Ya. Wa ma amru Fir'auna birasyid. Nah, di sini kita menemukan kata rasyid. Jadi artinya apa? Mereka yang menyerang tadi rumahnya Nabi Lut adalah sebetulnya sudah memiliki sifat-sifat Fir'aunis, bukan hanya sekedar sifat-sifat homoseksual, tetapi sudah sampai pada tingkat Fir'aunisme. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang rasyid. Makanya tadi Nabi Nuh mengatakan, apa tidak ada di antara kalian yang rasyid, yang berpikir bening. Kita misalnya membaca surat Al-Baqarah tentang Ayatul Kursi. Itu kan setelah Ayatul Kursi mengatakan la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu qad tabayyana rusdi minal ghayy. Ya. Jadi namanya rusd itu kelurusan akal atau rasionalitas itu adalah beda dengan al-ghayy, yaitu cara berpikir yang salah. Kita satu lagi di sini Al-Kahfi. Ini Al-Kahfi kita lihat bahwa yang datang dari Allah itu pasti rasyid. Jadi kalau orang berpikir rasyid pasti sejalan dengan kitab suci. Ya. Coba kita lihat ayat ini. Surat 18, ayat 10 doa kita. Doa kita di sini. Kita berdoa. Iz awa al-fityatu. Ketika pemuda-pemuda itu mencari perlindungan ilal kahfi, ke dalam gua. Nah, setelah mereka berlindung dalam gua, apakah kemudian sudah cukup? Tidak, mereka berdoa. Itu ikhtiarnya. Ikhtiar pertama menemukan tempat berlindung, sudah ditemukan gua.
Ikhtiar berikutnya doa. Jadi ikhtiar itu dua macam. Ada ikhtiar lahiriah dan ada ikhtiar batiniah. Ikhtiar lahiriah kita seperti mencari gua tempat berlindung. Yang kedua adalah berdoa. Jadi kita lihat doa itu ada setelah usaha dilakukan. Ini kan sudah menemukan gua baru berdoa. Jangan tidak ada kegiatannya baru berdoa dapat rezeki banyak, ya tidak bisa. Harus ada usaha dulu baru minta rezeki. Nah, begitulah kehidupan. Harus ada usaha meminum obat, menyembuhkan diri baru kita kemudian berdoa. Jadi seperti itu. Jadi ada tempatnya baru kemudian berdoa. Apa doanya? Rabbana, wahai Tuhan kami, atina min ladunka rahmatan. Berikanlah kepada kami dari sisimu rahmat. Jadi, atina min ladunka rahmatan. Berikanlah kepada kami dari sisimu rahmatan, rahmat. Jadi berikanlah kepada kami dari sisimu rahmat. Wahai lana, wahai lana min amrina rasyada. Dan tuntunlah kami atau ketetapkanlah kami agar dalam urusan-urusan kami selalu rasyada. Nah, selalu smart, selalu cerdas, selalu logis, selalu rasional. Nah, jadi ini adalah doanya orang suci ini, karena ini ada pemuda-pemuda yang suci. Ya, yang dituntun Allah untuk mencari gua, menemukan gua, lalu kemudian berdoa seperti ini. Nah, jadi rasyada itu termasuk. Makanya dari kata rasyada atau rasyid tadi, muncullah istilah mursyid. Ya, mursyid itu artinya apa? Membimbing orang berdasarkan petunjuk Allah. Jadi kalau ada yang mengaku mursyid tapi tidak membimbing Allah berdasarkan petunjuk Allah, ya bukan mursyid. Ya, kenapa? Karena pasti amarnya bukan amar rasyada. Satu lagi, kita lihat di sini Al-Kahfi juga. Ketika Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Khidir. Ya. Ini adalah surat 18 ayat 68. Qala lahu Musa. Musa berkata kepadanya, ketika Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Khidir. Hal attabi'uka ala antu allimani. Apakah boleh saya ikut kepada kamu? Jadi menawarkan dari hal attabi'uka. Bolehkah saya ikut kepadamu, wahai Nabi Khidir? Ala antu allimani, agar engkau mengajarkan kepadaku mimma dari apa-apa ulimta yang diajarkan Allah kepadamu rusda. Ini. Jadi ajaran Allah kepada Nabi itu selalu rusda. Jadi sama, rasyid, rasyada, rusda sama saja. Jadi makanya dikatakan laik rafidin qad tabayyana rusyd minal ghayy. Sudah jelas di dalam pikiran kita. Nah, inilah yang diminta oleh Nabi Lut di dalam ayat ini. Dia katakan Alaisa minkum rajulun rasyid. Apakah tidak ada lagi orang yang cerdas, ya, yang smart, yang dewasa, yang matang, yang arif di antara kalian? Jadi artinya orang yang telah terjerumus ke dalam perbuatan ini berarti sudah tidak smart. Lagi-lagi perbuatan kaumnya Nabi Lut ini bukanlah perbuatan rasyid, bukan perbuatan smart. Ya. Jadi kalau ada yang mencoba merasionalisasikan itu pasti salah. Kenapa? Karena perbuatan itu berdasarkan ayat ini tidak rasyid. Ya. Tidak ada lagi yang rasyid. Dari mereka yang datang menyerang rumahnya Nabi Lut itu, ataukah mereka yang terjangkiti penyakit ini, tidak lagi rasyid. Ya. Ini kita, ada hadis lagi. Berkaitan dengan perbuatan kaum Lut. Ya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1377. Ya, ini adalah dari Jabir ini. Dikatakan Sami'a Jabiran. Ya, saya mendengarkan ini mengatakan ini. Ya. Muhammad bin Uqail bahwa dia mendengarkan Jabir, dia pun berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkata, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lutin." Sesungguhnya akhwafa yang paling aku takuti, ma akhwafa di antara yang saya takuti adalah atas umatku, ala umati pada umatku adalah amalu kaum Lutin. Jadi di antara yang menakutkan saya yang dilakukan oleh umatku nanti adalah perbuatan umatnya Nabi Lut ini. Amalu kaum Lutin, perbuatan kaumnya Nabi Lut. Jadi kata Nabi Muhammad kita yang paling aku khawatirkan kalau ini sudah masuk ke dalam umatku. Kaum Lutnya itu perbuatan kaum Lut. Ya. Karena kalau itu yang terjadi berarti kan sudah terjadi pelanggaran yang yang vulgar, yang terang-terangan. Jadi artinya boleh dikata seluruh isi Al-Quran sudah dikoyak-koyak,
sudah dirobek-robek apabila itu terjadi. Ya. Amalu qaumi Lutin, kaumnya Nabi Lut. Hadis Tirmizi nomor 1377. Nah, jemaah sekalian coba lihat ini. Pemandangan seperti ini menjadi sangat lazim sekarang di beberapa negara. Bahkan di Asia Tenggara juga sudah ada negara yang melegalkan pernikahan ini, yaitu di Thailand. Thailand sekarang sudah membolehkan itu. Ini laki-laki dengan laki-laki. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ya, dan mereka mengatakan ini cinta tidak ada hubungannya dengan perbedaan jenis kelamin, kata mereka. Cinta ya cinta. Nah, kalau cinta dalam pengertian cinta memang ya bukan hanya manusia, tapi cinta kita kepada hewan-hewan juga sama. Nah, tetapi kalau sudah menyangkut pasangan lain lagi. Cinta itu lebih universal daripada pasangan. Jadi cinta itu adalah tak terbatas, tetapi pasangan itu terbatas. Ya, terbatas pilihannya, terbatas juga perilakunya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau dikatakan love itu adalah urusan hati tidak perlu dihubungkan, itu jelas keliru. Ya. Jadi dalam Al-Quran antara cinta dan pernikahan dua hal yang berbeda. Bahwa dalam pernikahan harus ada cinta, tapi dalam cinta tidak harus ada pernikahan. Ya, jadi kalau pernikahan harus ada cinta, tapi dalam cinta itu tidak harus ada pernikahan. Ya, kenapa? Karena kita wajib mencintai siapapun juga. Bukan hanya siapapun, tapi apapun juga. Bahkan kita mencintai benda-benda mati. Jadi kita tidak boleh merusak benda-benda mati begitu saja kalau tidak untuk digunakan. Kita tidak boleh merusak batu kalau tidak untuk digunakan. Karena mereka semuanya punya fungsinya dalam kehidupan kita. Kalau istilahnya Einstein, Tuhan tidak bermain dadu dalam menciptakan alam semesta. Artinya punya perencanaan yang matang. Dan punya peruntukannya masing-masing. Punya tempatnya masing-masing. Ya, kalau kita ambil mereka dari tempatnya, akan terjadilah kesalahan. Dan itu bisa mengarah kepada kejahatan. Kalau mereka berkata, laqad alimta ma lana fi banatika. Mereka berkata, siapa mereka di sini? Yaitu kaumnya Nabi Lut. Kan tadi ditawarkan oleh Nabi Lut, itu anak-anak negeri kami, di negeri kita ini kan banyak wanita, banyak gadis. Kenapa tidak menikahi mereka? Mereka itu lebih suci bagi kalian. Apa jawaban mereka? Qalu, mereka menjawab, laqad alimta, sungguh engkau tahu. Jadi jawaban daripada kaumnya Nabi Lut. Laqad alimta, kamu pasti tahu wahai Nabi Lut. Malana fi banatika min haq. Kami tidak tertarik kepada anak-anak wanita. Coba. Malana, tidak ada bagi kami, tidak ada bagi kami keinginan fi banatika pada wanita-wanita itu. Ya. Min haq, sebagai kebenaran, sebagai sesuatu yang kami inginkan. Jadi bagi kami wanita bukan kebenaran lagi. Yang kebenaran bagi kami adalah sesama laki-laki. Nah, seperti itulah. Nah, jadi mereka menggunakan kata-kata min haq. Wa inna, kadang sungguhnya kamu Nabi Lut, ini kaknya kepada Nabi Lut. Ya. Jadi kaknya ini kembali kepada Nabi Lut. Ya. Yang juga di sini tadi nih. Ya, ini juga. Kaknya di sini juga Nabi Lut. Ya. Jadi kaknya di sini Nabi Lut juga. Ya. Taknya di sini juga Nabi Lut juga nih. Ya. Alim tangkau, Nabi Lut tahu. Ya. Jadi wa inna, sungguhnya kamu Lut, la ta'lamuna, benar-benar sudah tahu. Jadi mereka sudah tahu. Artinya mereka menggunakan kata la ta'lamu, artinya Nabi Lut tahu persis ya secara luar dalam. La ta'lamu, kamu benar-benar tahu manurid, apa yang kami inginkan. Maksudnya gini, kira-kira gini nih. Kamu sudah tahu bahwa yang kami inginkan ini adalah sesama laki-laki, kenapa kamu menawarkan perempuan? Nah, begitulah kira-kira. Maka kata-kata ini sebetulnya keberatan atas tawaran Nabi Nuh. Ya. Wahai Nabi Nuh, kamu kan tahu bahwa kami tidak tertarik kepada perempuan. Dan kamu juga sungguh tahu apa yang kami inginkan. Ya, seperti itu. Jadi artinya apa? Dia mengatakan bahwa hanya satu pilihan kami datang ke rumah ini, yaitu untuk mengambil tamu-tamu kamu. Begitulah kira-kira. Wa innaka la ta'lamu ma nurid. Jadi ini adalah kata-kata yang sudah sangat memaksa. Ya. Dia ingin menarik keluar tamunya Nabi Lut yang laki-laki tadi, tapi malaikat yang bermuka atau berbentuk laki-laki. Inilah yang terjadi. Kita lihat di sini, surat Al-Araf. Ya. Nah, sekarang tadi mereka tidak tertarik kepada pasangan. Nah, coba kita lihat bagaimana konsep Al-Quran. Apakah memang harus pasangan harus beda beda jenis kan begitu? Kan
Mungkin ada yang mengatakan kan di dalam Al-Quran tidak disebutkan secara jelas bahwa harus sama harus laki dan perempuan. Kira-kira gitulah. Nah, coba kita baca ayat ini surat 7 189. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin. Dialah Allah yang menciptakan kalian min nafsi wahidatin, dari jiwa yang sama. Laki perempuan memang jiwanya sama, laki perempuan sama-sama dari Allah, min nafsi wahidatin, dari jiwa yang sama. Baru kemudian waja'ala minha zaujaha. Lalu dari jiwa yang sama lahirlah pasangan. Jadi pasangan itu artinya biologis. Kalau jiwa sama, jadi kalau jiwa itu sama, tidak mengenal jenis kelamin. Laki-laki perempuan sama-sama menderita kalau dia tidak pada sesuatu yang tidak berkenan. Sama-sama bahagia kalau pada sesuatu yang berkenan, seperti sama. Artinya apa yang membuat bahagia laki-laki itu juga membuat bahagia perempuan. Apa yang membuat menderita laki-laki itu juga membuat menderita perempuan. Jadi sama, itu disebut dengan min nafsi wahidatin. Kecenderungan laki-laki untuk beribadah sama kecenderungan perempuan juga untuk beribadah, seperti itu. Jadi waja'ala minha zaujaha. Ya, kemudian waja'ala, dan dia menjadikan daripadanya, dari nafsu yang satu ini, zaujah, pasangannya. Untuk apa? Liyaskuna ilaiha, untuk tenang kepadanya. Nah, mungkin ada yang mengatakan bahwa pasangan di sini tidak harus laki-laki perempuan, yang penting mendatangkan ketenangan. Nah, tetapi potongan ayat menjelaskan. Falamma tagasyaha, haknya di sini kepada zauj. Zauj ini pasangan. Zauj ini adalah pasangan, maka di sini ganti dengan hak, ya. Falamma tagasya, maka tatkala dia mencampuri pasangannya, tagasyaha. Ketika dia mencampuri pasangannya, hamalat hamla, maka dia kemudian hamil. Nah, berarti dengan demikian zauj di sini harus beda jenis. Karena kalau zauj di sini adalah pasangan bisa sama-sama, ya tidak mungkin hamil. Nah, ini dia jiwa sekalian. Jadi kata-katanya menunjukkan bahwa pasangan itu harus beda jenis agar bisa hamil. Kalau laki-laki nggak mungkin hamil sampai hari kiamat, nggak bisa. Perempuan dengan perempuan nggak mungkin hamil sampai hari kiamat juga nggak bisa. Ya. Jadi intinya adalah falamma tagasya hamalat hamlan, karena hamil maka tentu di sini zauj di sini harus berbeda. Zauj di sini adalah pasangan. Kalau laki-laki pasangannya perempuan, perempuan pasangannya laki-laki. Jadi kalau kayak ayat ini kita tujukan kepada laki-laki, tentu perempuan yang dimaksud. Kalau ayat ini kita tujukan kepada perempuan, tentu laki-laki yang dimaksud. Ya. Lalu kenapa hak di sini? Karena kembali kepada nafsi wahidatin. Nafsi wahidat ini dihitung perempuan, walaupun itu ada pada laki-laki. Jadi nafsi itu dihitung perempuan, walaupun ada pada laki-laki. Jadi falamma tagasyaha hamalat hamlan khafifa. Tatkala mereka mencampurnya, maka kemudian hamillah, ya, mengandunglah, ya. Pasangannya atau istrinya, kalau mengandung tentu istri. Khafifah, mulai daripada yang ringan, ya, khafifah mulai yang ringan, bahkan tidak berasa sama perempuan, ya. Nanti terasanya setelah mulai tidak datang bulan, ya. Famarrat bihi, lalu kemudian berjalan terus, ya, berjalan, ya, hamilan itu berjalan terus. Jadi begitu zigot itu menggantung di rahim perempuan, maka dia akan berjalan terus. Ya. Falamma asqalaha, lalu kemudian asqalat, maka tatkala kemudian mulai berat. Ini tadinya ringan mulai berat. Kata berat itu sudah mulai berasa bagi perempuan. Sudah mulai tahu kalau dia benar-benar hamil. Da'awa Allah, da'awa ini duanya. Da'awa. Keduanya yaitu pasangan tadi. Jadi keduanya pasangan itu berarti beda jenis karena hamil. Maka keduanya berdoa kepada Allah. Da'awa Allah. Rabbahuma, Tuhan keduanya, lain ataitana salih ya Allah, kalau kau berikan kepada kami anak yang saleh, lanakunana minasyakirin, kami akan bersyukur. Artinya setiap orang yang hamil istrinya ataukah dirinya ataukah siapa yang akan punya anak, maka doanya adalah agar anak itu menjadi anak yang saleh. Begitu juga kalau kita ada orang yang hamil, kita doakan agar kandungannya nanti berjalan lancar dan melahirkan anak yang saleh. Kalau dia sudah melahirkan juga begitu, semoga anaknya menjadi anak yang saleh. Karena memang disebutkan, lain ataitana salehan, ya Allah apabila engkau berikan kepada kami istri kami melahirkan, kami berharap anak kami adalah saleh, agar kami bersyukur. Nah, jadi inilah. Jadi ini menjelaskan bahwa yang namanya pasangan itu, zauj itu tidak boleh sama, harus beda. Harus beda jenis. Sekarang kita lanjut lagi.
Qala, berkatalah, ya, berkatalah Nabi Lut, ya. Qala, berkata Nabi Lut, ya. Artinya Nabi Lut menjawab, karena kan tadi yang berbicara tadi adalah kaumnya yang mengatakan, apa kamu tidak tahu apa yang kami inginkan? Ya, kamu tak tahu bahwa kami tidak suka perempuan, kira-kira begitu. Tadi di ayat 879. Kalau maka sekarang Nabi Lut berkata, lau anna li bikum kuwatan. Seandainya saya punya, ya, maksudnya Nabi Lut, lau anna li bikum, ya, bikum kuwatan. Lau anna li bikum kuwatan. Seandainya saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi kalian. Au awi ila rukni syadid. Atau saya menemukan rukun. Rukun itu rukun. Rukun Yamani, rukun Islam, itu rukun. Tiang. Kuat. Sesuatu yang kuat. Syadid yang kuat. Jadi artinya bahwa di sini Nabi Lut menunjukkan bahwa dia sudah tidak, memang prinsipnya Nabi Lut, la haula wala quwata illa billah. Jadi di situ dikatakan bahwa tidak ada lagi, karena Nabi Lut datang di situ berharap bisa merubah umat ini, tetapi ternyata umat atau kaum Sodom dan Gomora tidak berubah, sampai dikatakan, dan tidak ada lagi yang mau bertanggung jawab di sini, sampai dikatakan seandainya ada yang kuat, ada keluarga yang kuat, atau ada institusi yang kuat, harusnya kan bisa merubah keadaan ini. Ataukah ada rukni syadid, ya, atau ada rukni syadid. Jadi mengatakan rukni sini keluarga. Tapi di sini disebutkan keluarga rukni syadid. Ada tempat yang kuat, ya, yang bisa merubah semuanya ini. Artinya seandainya itu, saya tidak mungkin membiarkan kalian untuk mengambil mengambil tamu saya. Jadi artinya ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa dengan segala macam cara kita harus melindungi, memuliakan tamu kita. Ya, tentu saja Nabi Lut tidak berdaya karena orang masuk rumahnya banyak, sementara Nabi Lut kan cuma sendiri. Ya. Artinya secara hitam di atas putih nggak mungkinlah menang Nabi Lut. Ya, kalau secara alamiah. Maka tentu ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Lut hanya menyerahkan kepada Allah. Karena di sekitar mereka tidak ada lagi yang kuat. Tidak ada lagi tempat berlindung. Tidak ada lagi, kecuali hanya kembali kepada Allah. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Lut itu telah menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ila rukni syadid. Seandainya ada tempat berlindung. Ya. Nah, jadi ini kita lihat di sini juga. Nah, kita lihat sini adalah kekuatan. Tadi kan bicara tentang kekuatan. Kekuatan itu penting ternyata. Ya. Nabi Lut tadi mengatakan harus ada kekuatan. Nah, pertanyaan, kenapa tadi menggunakan kata lao? Apakah Nabi Lut pengen berlindung? Enggak. Artinya begini bahasanya nih. Yang namanya komunitas, yang namanya masyarakat, apalagi negara, memang harus punya lembaga-lembaga yang kuat. Makanya kan negara itu harusnya institusi paling kuat. Sekuat-kuatnya swasta, private, usaha privat, itu tidak boleh mengalahkan usaha pemerintah. Karena berbahaya sekali kalau sudah pemerintah mendiktekan, swasta mendiktekan kepentingannya kepada pemerintah, ini berbahaya. Ya, dan kita bisa lihat di banyak negara, ketika swasta atau private mendiktekan kehendaknya kepada negara, artinya apa? Negara sudah terbeli. Ya, negara sudah tidak ada lagi. Ya, negara sudah tidak ada. Kenapa? Aparat-aparat negara atau pengurus-pengurus negara ujung-ujungnya hanya berlindung, hanya mengabdi kepada orang kuat tersebut. Ini sangat berbahaya. Kepentingan rakyat akan ditinggalkan. Nah, ini sebetulnya yang disampaikan Nabi Lut. Makanya artinya bahwa sayangnya Nabi Lut di situ tidak sempat membuat negara yang kuat di Sodom dan Gomora. Jadi belum membentuk negara yang kuat. Makanya ketika Nabi pindah dari Mekah ke Madinah, yang pertama diusahakan adalah negara. Ya, kenapa? Karena pasti Nabi tahu persis ayat-ayat seperti ini. Jadi begitu Nabi pindah dari Mekah sampai ke Madinah, yang pertama dilakukan adalah membentuk Madinatul Munawwarah. Begitu sampai di sana, yang dibuat pertama kali adalah membuat konstitusi. Diundang semua unsur-unsur yang ada di Madinah, Yastrib, baru kemudian dibikinkan konstitusi, dan mereka harus sepakat, mesepakati itu. Kita kenal namanya konstitusi Madinah ataukah piagam Madinah, Sahifah Madinah. Itu di dalamnya disebutkan. Nah, supaya apa? Supaya kekuatan, dan ada institusi dalam kekuatan negara ini yang bisa bekerja untuk itu. Ya. Jadi kalau misalnya dalam negara sekarang
Yang mencegah itu kan ada misalnya kepolisian. Itu kan kepolisian untuk menegakkan melaksanakan hukum di masyarakat dan sekaligus menghandle bagi mereka yang melanggar hukum. Kita lihat di sini. Nah, makanya di surat Al-Anfal ini ayat 60 kita pernah membahas nih. Allah mengatakan, wa'iddu lahum mastata'tum. Ini perintah, siapkanlah apa saja sesuai dengan kemampuan kalian, min kuatin kekuatan, lahum untuk menghadapi mereka. Untuk menghadapi siapa mereka? Para pelaku kejahatan. Baik kejahatan individual ataupun kejahatan terorganisir, organized crime. Jadi walaupun termasuk kejahatan terorganisir. Bahkan yang bersifat akan meruntuhkan negara. Semuanya ada. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwatin wa min ribatil khaili. Ya, contohnya misalnya harus ada kekuatan angkatan darat, ribatil khairi, yaitu pasukan berkuda. Turhibuna bihi aduwallah. Yang menyebabkan kekuatan itu bisa menakuti, menggetarkan hukum-hukum Allah. Ya, jadi harus ada. Dan ini jemaah sekalian, ayat ini dipakai sekarang oleh negara-negara besar dengan kata-kata, kalau kalian ingin damai, kamu harus siap berperang. Itu kan kata-kata terkenal sekarang, terutama dengan belakangan ini politik Amerika memanas dengan banyak negara. Jadi kalau kalian ingin damai, harus siap berperang. Selalu siap berperang. Kalau ingin damai, siap berperang. Makanya karena kata-katanya kalau ingin damai siap berperang, maka mereka menggunakan pendekatan carrot and stick. Jadi dijanjikan sesuatu, tapi kalau tidak maka dia digebukin, ya, dipukul pakai stick. Maksudnya dimusuhi. Jadi min kuatin wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwallah wa aduakum, musuh Allah dan musuh kalian, musuh kemanusiaan. Wa akharina min dunihim, dan musuh-musuh yang lain selain daripada mereka ini. La ta'lamunahum, kamu tidak tahu mereka. Artinya bahwa banyak musuh yang bersifat clandestine, di bawah tanah, undercover, belum kelihatan. Kamu tidak tahu mereka, bahwa ada di antara mereka mempersiapkan kekuatan untuk melawan kalian. Tapi Allahu ya'lamuhum, Allah mengetahui mereka. Wa ma tunfiqu min syai'in, apa saja yang kalian belanjakan untuk kekuatan ini, fisabilillah jalan Allah, yuwaffa ilaikum, pasti Allah akan memberikan gantinya kepada kalian, wa antum la tuzlamun, dan kalian tidak mungkin terzalimi. Nah, inilah kekuatan yang diharapkan sebetulnya Nabi Lut tadinya di sana. Nah, sekaligus ini menjelaskan kepada kita bahwa kalau umat Islam itu harus punya kekuatan sebetulnya. Kalau enggak ya dilibas. Sekarang kita lihat di Timur Tengah lagi menarik. Amerika Serikat menyerang Houthi Yaman. Nah, kenapa Yaman berani? Karena dia punya senjata, dan ternyata tidak sampai 24 jam setelah Amerika Serikat menyerang Houthi Yaman, Yaman atau Houthi melakukan pembalasan luar biasa, menyerang sekian puluh rudal dan drone kepada kapal induk Amerika, Harry S. Truman itu. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka lari pergi. Coba. Ini pentingnya kekuatan. Kalau tidak ada kekuatannya, senaknya saja. Nah, jadi dengan demikian harus mempersiapkan kekuatan. Ya, ini intinya. Dan kekuatan itu kita tidak bisa harapkan dari mereka, dari musuh. Bagaimana negara Islam sebagian menghadapi Israel atau Amerika? Ya, rudal-rudalnya dari Amerika juga, pesawat tempurnya dari mereka juga. Padahal pesawat itu kontrolnya ada di mereka, bisa dilumpuhkan suatu saat. Coba. Nah, ini yang terjadi. Jadi nggak bisa. Nah, umat Islam harus mandiri. Untuk apa? Bukan untuk menguasai dunia, bukan untuk menjajah dunia, bukan juga untuk menguasai negara lain, bukan, tetapi untuk menciptakan kedamaian. Karena hanya dengan menakut-nakuti para penjahat itulah mereka akan ciut nyalinya. Nah, dengan apa? Dengan kekuatan. Ya. Kita lihat lagi di sini. Ya. Kita ada hadis di sini ya. Nah, ini dah kekuatan adalah memanah, kata Nabi di sini. Ya, kekuatan itu adalah memanah. Nah, apa itu memanah? Nah, nanti kita lihat. Jadi ini adalah dari mana ini? An Abi Ali Sumamah. Jadi Abu Ali Sumamah bin Syufai. Anna bahasanya Sami'a Uqbata ibn Amir. Dia mendengarkan Uqbah bin Amir yaqula berkata, Uqbah bin Amir ini, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengarkan Rasulullah SAW, wa huwa alal mimbari, ketika dia berada di atas mimbar, yaqul berkata, berkenaan tadi surat Al-Anfal 60 tadi yang kita baca ini tadi, berkenaan dengan ini tadi.
Surat Al-Anfal 60. Nih, alal mimbar yaqul, ketika Nabi berkata di atas maksud berkhutbah, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Dan persiapkanlah kekuatan yang sanggup kalian lakukan dalam bentuk kekuatan. Baru kemudian Nabi mengatakan, ala, catatlah kata Nabi dalam khutbahnya itu, innal quwwatar ramiyu. Ala innal quwwatar ramiyu. Ala innal quwwatar ramiyu. Ya. Artinya apa, Mas Geser bahagia? Rami itu adalah panah. Maramaita, ingat kata-kata maramaita iz ramaita walakin Allah rama. Itu ramaita di situ artinya memanah. Bukan kamu yang menombak atau memanah ketika engkau memanah, tapi Allah yang memanah. Bukan kamu yang melempar ketika engkau melempar. Jadi ini bisa diartikan memanah, menembak, melempar, bisa, menombak maksudnya. Nah, coba kita lihat hadis ini, hadis Muslim nomor 3541. Dan ini diucapkan 3 kali. Ketahuilah bahwa innal quwata ar-rami. Kekuatan itu adalah ar-rami. Ala innal quwata ar-rami. Ya. Ala innal quwata ar-rami. 3 kali. Nah, pertanyaannya apa itu panah? Kan sekarang kalau panah beneran nggak mungkin. Nah, tentu kita melihat di sini konteksnya. Pada zaman Nabi ada, tidak mungkin bicara rudal. Karena orang nggak tahu. Kekuatan yang paling kuat pada saat itu adalah pemanah. Panah. Ya. Ingat, panah. Kalau tombak, masih kalah. Kenapa? Tombak kan sesuai dengan kekuatan manusia. Kekuatan melempar tombak itu tergantung pada kekuatan kita. Tapi kalau panah kan sudah menggunakan alat. Ada alat pelontarnya, ada busurnya. Jadi bisa jauh, bisa sampai ratusan meter. Ya, kalau panah. Nah, tapi kalau tombak nggak mungkin ratusan meter karena tergantung kekuatan penombaknya saja. Tapi kalau panah bukan tergantung pada pemanah, yang tergantung pada busurnya. Ya, semakin besar busurnya, semakin jauh juga itu panah perginya. Ya, seperti itu. Nah, apa sekarang yang bisa melontarkan itu? Ya, namanya rudal. Ya, jadi kalau sekarang ini rudal, ya, ada drone misalnya, baik rudal jelajah ataupun rudal balistik. Ya, sekarang ada 2 rudal, ada jelajah dan ada balistik. Dan yang paling berbahaya adalah rudal balistik karena dia datang dari atas. Ya. Kalau jelajah melewati negara-negara, kalau rudal balistik dia naik ke atas dulu, baru turun mengikuti hukum gravitasi. Ya, seperti itu. Nah, makanya Mas Geser bahagia, ini apa Nabi mengatakan bahwa yang disebut dengan kekuatan sekarang adalah rudal atau drone. Dan itu yang dilakukan Iran. Jadi di antara umat negara Islam sekarang di dunia harus kita akui, terlepas dari apa, mazhab dan sebagainya, ingat tidak ada negara manapun di dunia sekarang yang menyiapkan rudal yang lebih canggih daripada Amerika dan Eropa kecuali Iran. Dan itu yang ditakuti oleh mereka. Ingat, rudal. Tidak ada negara manapun. Adakah negara Islam punya rudal? Ada. Tapi belinya dari Israel atau beli daripada Amerika atau beli dari Perancis. Adakah negara-negara Muslim sekarang yang punya drone yang canggih? Ada. Tapi belinya dari mereka. Hanya Iran lah yang membuat rudal dan drone-nya sendiri. Dan itu yang dipasok ke Yaman sekarang. Dan itu menyebabkan ya di Houthi atau Ansarullah ini hanyalah organisasi massa, tetapi ditakuti oleh mereka. Saudi sudah merasakan dulu. Saudi pernah membuat semacam koalisi negara-negara Arab di sekitar Yaman untuk menyerang Houthi, tetapi mereka mundur karena tidak bisa mengalahkannya. Dan ketika Saudi melakukan dulu atas siapa? Atas perintah Amerika Serikat. Karena Saudi tidak mau lagi maju dan memang tidak mampu, sekarang Amerika yang langsung maju. Mendatangkan sudah beberapa kapal induk ke sana. Mengingat sejak dari dulu sudah berapa kapal induk. Ya. Tetapi semuanya lari pontang-panting, lari melipir, setelah diserang oleh rudal-rudal canggih daripada Yaman. Dan terjadi lagi sekarang. Ya. Sekarang kalau kita lihat Timur Tengah, kita menyaksikan itu. Bagaimana kebenaran hadis ini. Jadi lagi-lagi, jemaah sekalian, banyak saudara muslim kita yang ahli hadis, tapi yang diperkarakan cuma hadis-hadis yang menyesatkan sesamanya. Ya. Cobalah kita kasih hadis ini kepada Saudi Arabia, kepada UEA, kepada Kuwait. Berani nggak mereka membuat rudal-rudal seperti ini? Ya. Mereka begitu membuat, mereka akan diserang sama Amerika Serikat dan Israel. Ya. Karena tidak boleh ada kekuatan di Timur Tengah yang melebihi kekuatan Israel. Tidak boleh ada. Kenapa? Karena bagi mereka, Timur Tengah harus berada di bawah kaki mereka.
karena Timur Tengah ini adalah sumber dayanya luar biasa. Hadis riwayat Muslim. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kalau bermanfaat itu dari Allah, kalau ada yang keliru dan khilaf itu dari kekurangan, kehilapan al-fakir sendiri. Mohon dimaafkan. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kaitan surah 7, 189 tadi, wajah alamin hazal wajaha. Dalam kasus seorang lelaki yang lahir laki-laki, tapi dia mengaku bahawa dia istilah kat sini apa, kedi ataupun dan. Yang ini cenderung pada lelaki. Akhirnya dia ambil keputusan untuk tidak bernikah agar takut menzalimi wanita yang dinikahi tadi. Beri pencerahan, panduan, nasihat kepada jenis ni bahawa dia yakin bahawa naluri dia tadi is natural, bukan gara-gara sosial. Barakallahu fi'afan. Baik, terima kasih banyak Pak. Jadi kita garis bawah yang terakhir tadi masalah sosial. Jadi kita tidak bahas yang sosial karena sosial sudah pasti salah. Artinya orang yang menjadi kaum Lut karena sosial pergaulan pasti salah. Ya. Ikut-ikut pada pergaulan, aslinya dia laki-laki beneran, tapi karena bergaul akhirnya menjadi begitu juga. Aslinya perempuan beneran, tapi karena ikut bergaul akhirnya menjadi perempuan jadi-jadian, laki-laki jadi-jadian dari perempuan. Ya, itu disebut dengan lesbianisme. Ya. Nah, kita tidak bicarakan ini karena itu sudah pasti salah. Nah, bagaimana orang yang lahir? Ya, lahirnya memang ada dua kemungkinan. Pertama, punya hormon laki-laki banyak pada dia perempuan, atau sebaliknya punya hormon perempuan banyak pada dia laki-laki. Nah, seperti itu. Kalau yang seperti ini Jemaah sekalian bahagia, berarti kalau hormon perempuannya saja lebih banyak pada dia laki-laki, berarti memang dia laki-laki. Satu ya, dia laki-laki memang. Ya. Artinya bahwa dia memang kelaminnya laki-laki. Ya, itu yang kita bicarakan, kelaminnya laki-laki. Dan kalau misalnya ada masalah pada kelaminnya, tentu bisa berkonsultasi dengan dokter. Jadi masalah seperti ini mereka tidak boleh malu. Hebatnya apa, bagusnya sekarang dunia kita, karena dunia kedokteran sudah maju. Jadi bisa berkonsultasi dengan dokternya, sehingga bisa berikan solusi. Seperti itu. Tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Kalau seperti ini kan masalah medis, biologis, urusannya adalah dokter. Ya, ada memang spesialisasinya, dokter spesialis untuk itu. Ya, nanti mereka akan tahu. Nah, jadi ini yang pertama dilakukan. Karena sebetulnya semua laki-laki punya hormon perempuan, semua perempuan juga punya hormon laki-laki. Jadi yang namanya laki-laki itu bukan testosteron semua saja pada dirinya. Ada juga estrogennya. Jadi ada hormon perempuannya. Karena memang dibutuhkan. Contohnya misalnya laki-laki, ya, laki-laki tiba-tiba istrinya misalnya mohon maaf, misalnya masih kecil anaknya, meninggal istrinya. Ya kan si bapak harus menggendong bayinya terus. Nah, dia harus mendahulukan hormon perempuannya di situ, sifat keperempuanannya. Ya. Atau mungkin istrinya lagi sibuk bekerja. Nah, dia harus menyapi dulu bayinya, seperti itu. Nah, tentu dibutuhkan di sini sifat kelembutan. Ya, dibutuh hormon keperempuanan. Jadi sebetulnya hormon keperempuanan ini bukan kaitannya dengan jenis kelamin perempuan, tapi hormon keperempuanan itu lebih kepada welas asih. Sedangkan hormon kelaki-lakian lebih kepada kekuatan. Sama dengan Tuhan juga, ada jalaliyah, ada jamaliyahnya juga. Jadi kita sebut saya begitu. Jadi laki-laki itu tidak semua jalaliyah pada dirinya, ada jamaliyahnya juga. Perempuan juga tidak semua jamaliyah pada dirinya, ada jalaliyahnya juga. Nah, seperti itu. Nah, begitu ya perempuan juga terkadang dibutuhkan hormon perempuan laki-lakinya. Contohnya misalnya, sama tadi ceritanya, perempuan misalnya, mohon maaf juga, suaminya meninggal. Ya. Suaminya meninggal. Nah, pertanyaan kalau dia suaminya meninggal, siapa yang mengurusi rumahnya? Misalnya rumahnya bocor. Malam-malam, dia harus berbuat seperti laki-laki, manjat, nambal. Kalau enggak ya, anak-anaknya kehujanan seperti itu. Ya, dia harus kerja keras, ya, kerja keras seperti laki-laki untuk menghidupi anak-anaknya. Nah, jadi inilah Mas. Jadi Tuhan berikan itu ada hikmahnya semuanya. Jadi tidak semua yang ada pada laki-laki itu semua hormon laki-laki, semua jalaliyah, enggak ada jamaliyah. Tuhan saja seperti itu. Ya. Nah, jadi kita sampaikan itu ada. Tinggal kalau misalnya masalah kelamin ini urusannya kepada dokter spesialis. Kasus yang kedua adalah ada juga orang memang
Ada juga memang orang yang mohon maaf alat kelaminnya dua, ya, dua, maka boleh dipilih salah satunya. Mana yang dipilih oleh dia? Yang menentukan adalah dianya, apakah dia memilih laki-laki atau perempuan, seperti itu. Jadi pilihan ada padanya. Tetapi sebetulnya sebelum mempertimbangkan pilihan ini, dia harus mempertimbangkan tadi Al-Quran ini, yaitu kata hamalat hamlan khafifa. Yaitu kalau dia misalnya memilih perempuan, tapi ternyata tidak ada rahimnya, kan tidak mungkin hamil. Misalnya dia memilih jadi perempuan, padahal tidak ada rahimnya, kan tidak mungkin hamil juga. Nah makanya harusnya kalau dia memilih perempuan karena memang ada rahimnya yang memungkinkan dia hamil. Karena ayatnya mengatakan pasangan itu adalah hamalat hamlan, bisa hamil, bisa mengandung, seperti itu. Nah, jadi pertimbangan-pertimbangan ini harus dipilih oleh yang bersangkutan untuk menentukan apakah dia jadi laki-laki ataupun jadi perempuan kalau memang ada dua tadi kelamin pada dirinya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup sampai di sini. Ada, Pak. Ada. Ada Ustaz, sebentar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sekilas kita membahas tentang menyinggung tentang surat At-Taklim yang daraballahu masalal ladzina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut kana tahta 'abdain min ibadina shalihin. Artinya bahwa kesolehan dua nabi ini tidak diragukan lagi karena ini adalah pengakuan dari Allah. Terus di ayat lain Ustaz ada gini. Di surat An-Nur ayat 26, al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibuna at-tayyibat lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Tanya Al-Fakir adalah, Ustaz, bagaimana cara mensikapi ayat sepertinya bertentangan ini, Ustaz? Karena harusnya orang baik untuk orang baik, Ustaz, orang jelek untuk orang jelek. Sekian, Ustaz, terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Jadi Mas Kaisar ini menarik, dan ini banyak pertanyaan berkenaan dengan surat An-Nur ini ya. Jadi banyak pertanyaan tentang surat An-Nur ini ya. Ya. Jadi kita lihat di sini al-khabisatu lil khabisin. Tapi ingat, jangan kita memasang di pikiran kita bahwa ini adalah suami istri. Tidak selamanya, bisa juga suami istri. Tapi tidak selamanya itu maksudnya ya. Al-khabisatu lil khabisin. Wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Al-khabisuna lil khabithat. Nah, apa bisa kita bahas di sini? Dan selanjutnya taibatu lit taibin. At-taibuna lit taibat. Ya, yang bisa kita lihat di sini Mas Kaisar bahagia bahwa kalau ada orang yang memang buruk, wanita buruk, walaupun dia sudah dinikahi oleh laki-laki yang baik, dia tetap akan berkumpul nanti dengan orang-orang yang buruk juga. Kan kata lil khabisina di sini tidak bisa diartikan dengan laki-laki sebetulnya ini. Ini bentuk umum ini. Bahwa memang ini perempuan, iya. Tapi ketika masuk di sini tidak bisa dibatasi pada laki-laki. Bagi jemaah sekalian yang belum mengerti bahasa Arab, kita sampaikan bahasa Arab itu punya jenis kelamin. Ada laki-laki, ada perempuan, ada muzakkar, ada muannas. Tetapi kalau dia bercampur, itu menggunakan bentuk laki-laki. Gitu. Jadi seperti contohnya kita ucapkan salam kepada jemaah yang campur, kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau khusus perempuan kita ucapkan assalamualaikum. Nah, jadi ada muzakkar dan ada muannas namanya. Jadi kalau untuk campur menggunakan bentuk laki-laki. Seperti misalnya kata rijalun tadi, itu tidak bisa diartikan hanya laki-laki saja. Tapi siapa saja. Ya, karena harus menggunakan bentuk laki atau perempuan. Maka ketika bercampur laki perempuan atau umum, dia menggunakan bentuk laki-laki. Ya, seperti juga di sini. Nah, jadi artinya wanita yang buruk, walaupun nanti sudah tahta abadaini min ibadina salihaini, dia tetap akan mencari komunitasnya sendiri. Loh, kenapa Nabi Nuh menikahi mereka? Atau Nabi Lut menikahi mereka? Kalau Nabi Nuh tidak menikahi mereka, nanti di hadapan Allah itu akan berkata, ya Allah saya dulu di dunia pengen baik, tapi mereka tidak mau menikahi saya, misalnya begitu. Maka Nabi bisa menikahi siapa saja. Ya. Karena Nabi itu adalah da'i. Nabi itu adalah mengajak orang, siapa saja. Ya. Dan pernikahannya itu tentu dijadikan sebagai jembatan untuk mengajak orang-orang. Tapi kalau sudah dilakukan, baru ternyata tidak, mereka tidak bisa berargumen nanti di akhirat. Seperti itu kan harus dilakukan dulu. Ya. Maka kemudian di sini artikan
wanita buruk itu walaupun sudah menikah dengan laki-laki baik nanti akan berkumpul lagi dengan orang buruk ya. Sama tadi kasusnya dengan istrinya Nabi Lut dan Nabi Nuh ya. Walaupun sudah menikah dengan Nabi Lut tetap aja berkumpul dengan al-khabisin tadinya. Begitu juga dengan istrinya Nabi Nuh, sudah menikah dengan Nabi Nuh tapi tetap berkumpul dengan al-khabisin ya. Begitu laki-laki al-khabisun ya, yang buruk. Lihatlah Fir'aun ya, sudah menikah dengan Asia, tetapi tetap aja berkumpul dengan al-khabisat, orang-orang buruk. Ya, seperti itu. Jadi begitulah seterusnya. Jadi ini tidak bisa dipahami sebagai menikah. Tetapi selalu berkumpul. Jadi orang buruk selalu berkumpul dengan sesamanya buruk. Ya, orang baik selalu berkumpul dengan sesamanya baik. Kata orang, kambing akan berkumpul dengan kambing, domba akan berkumpul dengan domba. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Terima kasih Ustaz. banyak Pak Ustadz. Terima kasih semuanya. Bu Ayu.